Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Sebelum memulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, kakak-kakak yang saya hormati, kita kembali ke materi lagi. Bab 1 mengenai saya calon pendekar Bantara. Harus mengetahui sejarah kepramukaan Indonesia dan dunia. Saya lanjutkan kakak ya. 1. Bagian A, sejarah kepramukaan Indonesia. A. Masa penjajahan Belanda. B. Masa Republik Indonesia. C. Lahirnya gerakan kepramukaan. Saya bacakan penjelasannya satu persatu. Yang A, masa penjajahan Belanda. Masa penjajahan Belanda, organisasi kepramukaan di Indonesia dimulai oleh adanya cabang Nederland Panduinder Organisasi atau NPO pada tahun 1912 yang pada saat pecahnya Perang Dunia I memiliki kuartir besar tersendiri serta kemudian berganti nama menjadi Nederland Indische Panduinder Vereniging atau NIPV pada tahun 1916. Organisasi kepramukaan yang diprakarsai oleh bangsa Indonesia adalah Javaanse Panduinder Organisasi atau JPO yang berdiri atas prakarsa SP Mangkunegara 7 pada tahun 1916. Kenyataan bahwa kepramukaan itu senapas dengan pergerakan nasional seperti tersebut di atas dapat diperhatikan pada adanya Panduinder Muhammadiyah pada tahun 1920 berganti menjadi nama Hizbul Wathan atau HW. Nasional Panduinder yang didirikan oleh Budi Utomo, kemudian Syarikat Islam mendirikan Syarikat Islam Afdeling Panduinder yang kemudian diganti menjadi Syarikat Islam Afdeling Pandu yang lebih dikenal dengan istilah SIAP. National Islamic Panduinder NATPIBJ didirikan oleh Jong Islamit Bond atau JIB dan Indonesian National Panduinder Organisasi atau INPO yang didirikan oleh Pandu Indonesia. Saya lanjutkan kakak ya. Hasrat bagi organisasi kepramukaan Indonesia waktu itu tampak mulai dengan terbentuknya PAPI, yaitu Persaudaraan Antara Pandu Indonesia, merupakan federasi dari pandu kebangsaan. Ada INPO, kemudian SIAP, kemudian NATIPIJ, kemudian dan PPS pada tanggal 23 Mei 1923. Antara tahun 1928 sampai 1935 muncullah gerakan kepramukaan Indonesia, baik yang bernapas utama kebangsaan maupun bernapas agama. Kepramukaan yang bernapas kebangsaan dapat dicatat pada Pandu Indonesia atau PI, kemudian Panduinder Organisasi Pasundan POP, kemudian Pandu Kesultanan atau PK, kemudian Sinar Pandu Kita SPK, dan Kepanduan Rakyat Indonesia atau KRI. Sedangkan yang bernapas agama misalnya Pandu Ansor, kemudian Al-Watoni, kemudian Hizbul Wathan, kemudian Kepanduan Islam Indonesia, kemudian Islamic Panduinder Organisasi, terus Tridharma, ada juga Kepanduan Asas Katolik Indonesia, kemudian Kepanduan Masehi Indonesia. Sebagai upaya untuk menggalang kesatuan dan persatuan, Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia atau BPPKI merencanakan All-Indonesian Jambore. Rencana ini mengalami beberapa perubahan baik dalam waktu pelaksanaan maupun nama kegiatan, yang kemudian disepakati diganti dengan Perkemahan Kepanduan Indonesia OMOEM atau disingkat Perkino, dan dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 1941 bertempat di Yogyakarta. Itulah adalah sejarah kepramukaan Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Saya lanjutkan.
Masa Republik Indonesia. Yang B, masa Republik Indonesia sebulan sesudah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, beberapa tokoh kepramukaan berkumpul di Yogyakarta dan bersepakat membentuk panitia Persatuan Kepanduan Indonesia sebagai suatu panitia kerja, menunjukkan pembentukan satu wadah organisasi kepramukaan untuk seluruh bangsa Indonesia, dan segera mengadakan Kongres Kesatuan Indonesia Kepanduan Indonesia. Kemudian kongres yang dimaksud dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 29 Desember 1945 di Surakarta dengan hasil terbentuknya Pandu Rakyat Indonesia. Perkumpulan ini didukung oleh segenap pimpinan dan tokoh serta dikuatkan dengan janji ikatan sakti. Lalu pemerintah Republik Indonesia mengakui sebagai satu-satunya organisasi kepramukaan yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan nomor 93 bagian A tertanggal 1 Februari 1947. Pada tahun sulit dihadapi oleh Pandu Rakyat Indonesia karena serbuan Belanda. Bahkan pada peringatan kemerdekaan 17 Agustus 1948, waktu diadakan api unggun di halaman gedung Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, senjata Belanda mengancam dan memaksa Suprapto menghadap Tuhan, gugur sebagai pandu, sebagai patriot yang membuktikan cintanya pada negara, tanah air dan bangsanya. Di daerah yang diduduki Belanda, Pandu rakyat dilarang berdiri. Kemudian keadaan ini mendorong berdirinya perkumpulan lainnya seperti Kepanduan Putra Indonesia atau KPI, kemudian Pandu Putri Indonesia PPI, dan Kepanduan Indonesia Muda KIM. Saya lanjutkan. Kemudian gerakan kepramukaan lahir ditandai dengan serangkaian peristiwa yang saling berkaitan, yaitu sebagai berikut: pidato presiden atau mandataris MPRS di hadapan para tokoh dan pimpinan yang mewakili organisasi kepanduan yang terdapat di Indonesia pada tanggal 9 Maret 1961 di Istana Negara. Kemudian peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Tunas Gerakan Pramuka. Kemudian pernyataan para wakil organisasi kepanduan di Indonesia yang dengan ikhlas meleburkan diri ke dalam organisasi Gerakan Pramuka dilakukan di Istana Olahraga Senayan pada tanggal 30 Juli 1961. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka. Kemudian nomor 2, pelantikan Mapinas, Majelis Pimpinan Nasional, Kuarnas, Kuartir Nasional, dan Kuarnari di Istana Negara diikuti defil pramuka untuk diperkenalkan kepada masyarakat yang didahului dengan penganugerahan panji-panji gerakan pramuka. Dan semua itu terjadi pada tanggal 14 Agustus 1961. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Pramuka. Ya, Bapak, saya lanjutkan slide-nya. Bagian B, sejarah kepramukaan dunia. Satu topik. A, sejarah singkat kepramukaan dunia. Saya bacakan sejarahnya. Sejarah singkat kepramukaan dunia. Pada awal tahun 1908, Baden Powell atau lebih dikenal dengan BP menulis cerita pengalamannya sebagai bungkus acara latihan kepramukaan yang dirilisnya. Kumpulan tulisannya itu kemudian terbit sebagai buku Scouting for Boys, pramuka untuk seorang laki-laki pada awalnya. Kemudian buku ini cepat tersebar ke seluruh negara Inggris, bahkan ke negara-negara lainnya, dan berdirilah di mana-mana organisasi kepramukaan yang semula hanya untuk anak laki-laki usia penggalang yang disebut dengan Boy Scout,
Kemudian disusul berdirinya organisasi kepramukaan putri yang diberi nama Girl Guides atau Bantuan Agnes. Kemudian adik perempuan Baden-Powell dan diteruskan oleh istrinya yaitu Nyonya Baden-Powell. Kita lanjutkan. Pada tahun 1916 berdiri kelompok pramuka usia siaga disebut Cub Scout, anak serigala. Kemudian dengan bukunya The Jungle Book, kemudian berisi cerita tentang Mowgli, anak didikan rimba, anak yang dipelihara di hutan oleh induk serigala. Kemudian karangan Rudyard Kipling sebagai cerita pembungkus kegiatan Cub tersebut. Oke. Saya lanjutkan ya. Pada tahun 1918 Baden-Powell membentuk Rover Scout atau pramuka usia penegak untuk menampung mereka yang sudah lewat usia 17 tahun tetapi masih senang giat di bidang kepramukaan. Kemudian pada tahun 1922 Baden-Powell menerbitkan buku Rovering to Success, pengembaraan menuju kebahagiaan, yang berisi petunjuk bagi para pramuka penegak dalam menghadapi hidupnya agar mencapai kebahagiaan. Buku itu menggambarkan seorang pemuda yang harus mengayuh sampannya sendiri menuju ke pantai kebahagiaan. Oke, saya lanjutkan Kak ya. Tahun 1920 diselenggarakannya Jambore Sedunia di area Olimpiade atau London. Baden-Powell mengundang pramuka dari 27 negara. Pada saat itu Baden-Powell diangkat sebagai Bapak Pandu Dunia, Bapak Pandu Sedunia, Chief of World. Kemudian gagasan Baden-Powell itu sangat jitu dan cemerlang dan sangat menarik sehingga dilaksanakan juga di negara-negara lain. Di antaranya Nederland ada Panduinderich. Kemudian oleh orang Belanda di bawah dilaksanakan juga di negara-negara jajahannya, termasuk Indonesia mendirikan organisasi yang bernama NIPV, Nederland Indische Panduinder Vereniging, Persatuan Pandu Hindia Belanda. Oke ya Kak, itu sejarah singkat kepramukaannya. Saya lanjutkan lagi. Ada bab 2 tentang organisasi ambalan, kemudian urutan pengorganisasian ambalan yang normal biasanya dimulai dari, kemudian selanjutnya yang B selanjutnya menyusun ke pengurusan ambalan, kemudian yang C pemberian nama ambalan. Saya bacakan penjelasannya. Yang bagian A, pengorganisasian ambalan. Yang A, urutan organisasi ambalan yang normal biasanya dimulai dari, yang pertama membentuk sangga, yakni menetapkan anggota sangga, memberi nama sangga. Kemudian nama sangga biasanya diambil dari nama-nama masa-masa perjuangan Indonesia, yakni sebagai berikut. Ada sangga perintis, ada sangga pencoba, ada sangga penegas, ada sangga pendobrak, kemudian ada sangga pelaksana. Kemudian dilanjutkan dengan memilih pemimpin sangga atau pinsa dan wakil pimpinan sangga, wapinsa. Kemudian selanjutnya yang B menyusun kepengurusan ambalan. Dalam kepengurusan ambalan terdiri atas hal-hal sebagai berikut. A, ada pradana, semacam ketua umum dalam suatu organisasi. Kemudian ada wakil pradana. Kemudian ada kerani, ada sekretaris ambalan. Kemudian ada juru uang atau bendahara. Dilanjutkan ada juru adat, yakni pengurus tata cara khusus yang berlaku di ambalan tersebut, misalnya aturan hal-hal yang berkait aturan tentang hal-hal berikut. Nomor 1, berapa lama tamu ambalan bisa menjadi penegak calon. Kemudian kapan mereka dapat menerima bed ambalan.
Kemudian bagaimana sikap dalam berdoa di ambalan sikap setiap menghormat pusaka ambalan. Kemudian sikap ketika dibacakan sandi ambalan dan sebagainya. Kemudian ada dewan ambalan yang keanggotanya terdiri atas poin A sampai poin E ditambah para pemuka sangga dan wakil pemuka sangga. Oke. Yang C, saya lanjutkan yang C. Pemberian nama ambalan. Pemberian nama ambalan biasanya mengambil nama-nama pahlawan atau lokasi sejarah yang ditetapkan oleh Dewan Ambalan, yaitu sebagai berikut. Ada pembuatan bedge ambalan, kemudian menetapkan pusaka ambalan, kemudian pembuatan dan pengesahan sandi ambalan, kemudian pengesahan adat ambalan, yaitu sebagai berikut: menyusun program, membentuk sangga kerja. Kemudian itu yang dapat saya jelaskan di bagian pemberian nama ambalan. Oke, saya lanjutkan lagi. Yang bagian B ada peminatan. Di materi sebelumnya sudah saya jelaskan tentang peminatan. Dalam gerakan pramuka terdapat lembaga-lembaga yang dapat memberikan pendidikan khusus bagi penegak dan pandega yang menjurus pada peminatan yang disebut dengan satuan karya atau saka. Terdapat 11 saka atau 11 peminatan dalam gerakan pramuka, yakni sebagai berikut. Ada saka bahari, minat pada bidang kebahariaan atau kelautan. Ada saka bakti husada, minat pada bidang pelayanan kesehatan. Ada saka bayangkara, minat pada bidang kebayangkaraan hukum dan masyarakat. Kemudian ada saka dirgantara, minat pada bidang kedirgantaraan keangkasaan. Kemudian saka kencana, minat pada bidang keluarga berencana dan kependudukan. Kemudian ada saka taruna bumi, minat pada bidang ketarunabumian, pertanian, perikanan, peternakan. Kemudian ada saka wana bakti, minat pada bidang kehutanan. Ada saka wirakartika, minat pada bidang pertualangan dan SAR. Kemudian ada saka pariwisata, minat pada bidang pariwisata. Ada saka kalpataru, minat pada bidang lingkungan hidup. Kemudian ada saka widya budaya bakti, minat pada bidang pendidikan dan kebudayaan. Keanggotaan dalam saka bersifat tidak permanen, karena anggota saka dapat menjadi anggota beberapa saka sesuai dengan minat dan tidak terlepas diri dari keanggotaan gugus depannya. Kemudian yang C, upacara. Ada satu, upacara pembukaan latihan ambalan. Kemudian 2, upacara penutupan latihan ambalan penegak. 3, upacara penerimaan tamu. 4, upacara penerimaan calon penegak. 5, upacara pelantikan calon penegak menjadi penegak bantara. 6, upacara kenaikan tingkat dari penegak bantara menjadi penegak laksana. 7, upacara pemberian tanda kecakapan khusus kepada pramuka penegak. 8, upacara pindah golongan dari ambalan penegak ke rencana pandega. 9, upacara pelepasan penegak yang akan terjun ke masyarakat. Saya jelaskan beberapa saja Kak ya, karena ini materinya sangat panjang. Bagian upacara pembukaan latihan ambalan penegak. Upacara pembukaan latihan ambalan penegak, jalannya upacara adalah sebagai berikut. 1, kerapian setiap anggota ambalan. 2, sangga kerja menyiapkan perlengkapan upacara. 3, pradana mengumpulkan anggota ambalan dalam bentuk barisan bersaf. 4, laporan pemimpin sangga kepada pradana. 5, pada waktu pemimpin sangga meninggalkan tempat, wakil pemimpin sangga pindah menggantikan tempat pemimpin sangga. 6, para pemimpin sangga sesudah laporan mengambil tempat di sebelah kanan barisan. 7, pradana menjemput, membina dan mengantarkan
ke sebelah kanan para pemimpin sangga. 8. Pradana mengambil tempat di depan barisan sesuai dengan adat ambalan yang berlaku. 9. Petugas bendera mengibarkan sang merah putih. Pradana memimpin penghormatan. 10. Pembacaan dasar dharma oleh petugas. 11. Pembina penegak atau pembina upacara membacakan Pancasila diikuti oleh anggota ambalan. 12. Pengumuman dari pradana atau pembina. Kemudian 13. Pradana memimpin doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. 14. Barisan dibubarkan oleh pradana, dilanjutkan acara latihan. Nah, kemudian ada catatan dalam upacara pembukaan latihan ambalan. Ada 3 jenis upacara dalam pembukaan dan penutupan latihan penegak di ambalan, yaitu sebagai berikut. Pembina hadir dan langsung memimpin upacara seperti pada urutan yang di atas. Kemudian pembina hadir tetapi tidak memimpin upacara dan semuanya diserahkan kepada pradana termasuk pembacaan Pancasila. Kemudian pembina tidak hadir dalam upacara, semuanya diserahkan kepada pradana. Oke. Itu masing-masing urutan untuk upacara penutupan dan upacara pembukaan latihan. Masih banyak pembahasan kayak ada upacara-upacara dan sebagainya. Nanti kalau ada waktu lagi kita bahas tentang upacara-upacara ini. Oke, saya lanjutkan yang bagian D, kegiatan pelatihan dan pertemuan penegak. Bahwa sesungguhnya kegiatan pramukaan itu bukan hanya sekedar melaksanakan syarat-syarat kecakapan umum dan syarat-syarat kecakapan khusus, tetapi merupakan proses pendidikan yang berisi sebagai bentuk kegiatan dan pertemuan yang sangat bermanfaat bagi pramuka penegak. Bentuk kegiatan bina diri, ada bentuk kegiatan bina satuan, ada bentuk kegiatan bina masyarakat. Kemudian dalam bentuk kegiatan bina masyarakat ada Gladian pimpinan satuan, ada Jota Joti, ada Raimuna, ada Muspanitra, ada perkemahan Wirakarya. Saya jelaskan satu persatu, saya bacakan penjelasannya. Bentuk kegiatan bina diri, kedisiplinan, kejujuran, kepercayaan diri dibentuk melalui kegiatan. 1. Baris berbaris. 2. Berbagai keterampilan kegiatan kepramukaan. 3. Berbagai kegiatan lomba. 4. Berbagai kegiatan keterampilan misalnya pembuatan hasta karya. 5. Kegiatan belajar berwira swasta. 6. Berbagai kegiatan upacara. Saya lanjutkan yang kedua, bentuk kegiatan bina satuan. Kecintaan kepada perdamaian, kerjasama, tata krama, kesatuan dibentuk antara lain melalui latihan. 1. Kepemimpinan. 2. Kehidupan bersangga. Kemudian berambalan di gugus depan. Nomor 3. Bentuk kegiatan bina masyarakat. Ada kepedulian pada lingkungan sosial, pencitraan masyarakat, bangsa, dan negara dilakukan antara lain melalui 1. Riset. 2. Pengembaraan. 3. Gotong royong, kerja bakti. 4. Pembuatan proyek. Nah, disinilah jenis-jenis kegiatan penegak yang dilakukan secara bersama. Antara lain ada namanya Gladian pimpinan satuan. Gladian pimpinan satuan ini merupakan ajang latihan pimpinan sebagai modal bina diri dan bina satuan, di mana seorang penegak selain harus dapat memimpin juga dapat dipimpin. Ya, jadi selain harus dipimpin, dia juga dapat dipimpin. Selanjutnya Jota ada Joti. Jota Jambore on the air dan Joti Jambore on the internet merupakan kegiatan pertemuan penegak melalui radio atau lewat internet dan dapat dilakukan untuk seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia. Pertemuan selanjutnya ada Raimuna, adalah suatu pertemuan seperti jambore sebagai ajang bagi para remaja untuk dapat hidup bersama dengan orang-orang yang baru dikenalnya dengan berbagai perbedaan agama, budaya, bahasa, suku, tetapi dapat hidup bersama tolong menolong, hormat menghormati, perbedaan tetapi dalam satu kesatuan, berkompetisi tetapi dapat diubah menjadi integrasi, bersahabat, bersaudara, dan ranah persatuan dan kesatuan negara
dan bangsa Indonesia yang kita cintai. Dilanjutkan dengan Muspanitera. Sebagai wadah wahana musyawarah yang sehat, mencari solusi yang tepat, bukan untuk saling merendahkan, bukan juga saling menjelekkan. Disinilah perbedaan pendidikan kepramukaan dengan pendidikan lainnya. Pendidikan kepramukaan berlandaskan pada prinsip dasar atas dasar ketakwaan, kepedulian, dan bangsa, negara, tanah air, sesama hidup, dan alam seisinya. Kepedulian pada diri sendiri dan menepati kode kehormatan berisikan Satya Dharma dan Dharma Pramuka. Selanjutnya terakhir perkemahan Wirakarya. Perkemahan Wirakarya digunakan sebagai ajang pengabdian, ajang pembangunan, ajang bakti, dan gotong royong. Di situ ada satu proyek yang dikerjakan oleh pramuka yang hasilnya dimanfaatkan oleh masyarakat sekelilingnya. Oke kakak, cukup sekian yang dapat saya bacakan penjelasannya dari bab 1 sampai bab 2. Semoga kakak-kakak bisa paham. Kalau belum paham bisa diputar ulang videonya. Kita bertemu di materi selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.